Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua dan tetap semangat ya. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Tapi sebelum kita berdoa, Ibu minta untuk semuanya sudah siap belajar. Dalam artian bukunya sudah disiapkan, alat tulisnya sudah disiapkan di atas mejanya masing-masing. Tasnya diletakkan di laci ya, supaya rapi. Ini juga kursinya yang kurang lurus, mejanya ini kurang lurus, tolong diluruskan ya. Nah, itu juga ada sampah itu di bawah mejanya Deko, tolong diambil ya. Nah, kalau begini kan sudah rapi, sudah enak dipandang. Sekarang mari kita berdoa. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan doa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian. Langsung saja ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Oh, si Dimas tidak hadir. Ada suratnya? Oh, sudah di meja Ibu. Baiklah kalau begitu. Nah, yang lainnya masuk semua kan hari ini? Alhamdulillah kalau begitu. Hari ini kita akan melanjutkan materi. Minggu lalu kita sudah belajar tentang teks persuasi secara umum. Kemarin itu kita sudah belajar pengertiannya, ciri-cirinya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi, yaitu lanjut ke struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi. Tujuan kita belajar hari ini adalah setelah kalian mengikuti pelajaran Ibu hari ini, diharapkan kalian mampu menyimpulkan dan menelaah struktur dan kaidah kebahasaan pada teks persuasi. Sebelum Ibu melanjutkan materi, Ibu ingin bertanya nih, ada yang masih ingat nggak tentang materi minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat pengertian teks persuasi? Tunjuk tangan. Ya, ayo jangan malu-malu, silakan tunjuk tangan. Ya, si Deko mau. Nah, coba Deko, apa itu pengertian teks persuasi? Ya, tepuk tangan untuk teman kita Deko. Jadi benar sekali jawabannya. Teks persuasi itu adalah teks yang bertujuan untuk membujuk atau mengajak pembaca untuk mengikuti keinginan dari penulis. Nah, sekarang Ibu tanya lagi nih, apa ciri-ciri teks persuasi? Yuk, tunjuk tangan. Siapa yang mau tunjuk tangan lagi? Dapat nilai plus loh dari Ibu. Nah, silakan Ayu. Ya, tepuk tangan lagi untuk Ayu. Jadi benar sekali, Ibu suka dengan jawaban Ayu. Jadi ciri-ciri teks persuasi itu ada 4. Yang pertama itu berisi data dan fakta. Kemudian yang kedua mengalihkan pembaca. Yang ketiga berisi kata-kata ajakan. Dan yang keempat itu menghindari konflik. Nah, bagus. Artinya ini teman-teman masih ingat ya materi minggu lalu tentang pengertian dan ciri-ciri teks persuasi. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan alokasi waktu belajar kita hari ini. Seperti biasa kita belajar selama 3 jam pelajaran. Nah, selama 3 jam pelajaran tersebut kita akan yang pertama menonton video pembelajaran mengenai materi struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi. Ibu sudah menyiapkan video. Tolong nanti saat menonton videonya diharapkan semuanya tenang, menyimak dengan baik, mencatat apa yang sekiranya perlu dicatat, kemudian menyiapkan pertanyaan mengenai materi tersebut, apa yang kira-kira belum kalian pahami. Nah, nanti kita akan bahas bersama-sama. Setelah itu, Ibu juga akan memberikan kalian tugas
Nah, dalam tugas ini kalian boleh berkolaborasi, berkelompok untuk saling melengkapi ya. Kemudian nanti Ibu minta untuk kalian itu presentasi tentang hasil yang sudah kalian kerjakan. Kemudian nanti teman-teman yang lain itu diharapkan semuanya menanggapi. Jadi Ibu minta kalian harus aktif dan ingat, tidak boleh malu-malu, tidak boleh diem-diem. Jadi kalau pelajaran Ibu itu harus aktif, semuanya harus keluar suaranya. Oke? Nah, sekarang Ibu akan menayangkan videonya. Tolong ingat disimak baik-baik ya. Assalamualaikum, hai semuanya. Kembali lagi bersama saya Siti Sumarlin di Ata Channel. Kali ini kita akan belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasif. Simak baik-baik ya. Eits, yang belum subscribe dulu ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian bisa tahu perkembangan video-video terbaru saya. Subscribe itu gratis loh. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasif. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang teks persuasif secara umum dari identifikasi ya, pengertiannya, ciri-cirinya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaannya. Tetapi sebelumnya kita simak dulu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, kita mulai saja ya. Materi yang akan kita pelajari yang pertama ada struktur, yang kedua ada kaidah kebahasaan. Langsung saja mulai ke materi yang pertama, yaitu struktur teks persuasif. Ada apa saja sih? Yang pertama ada pengenalan isu. Nah, di bagian pengenalan isu ini berisi tentang pengantar atau penyampaian atas isu dan permasalahan yang akan diangkat. Nah, semuanya sudah menyimak dengan baik, sudah menyiapkan pertanyaan. Nah, sekarang Ibu akan membahas kembali mengenai materi struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi. Yang pertama tadi ada struktur. Ada berapa struktur tadi? Iya, benar. Ada 4 struktur. Yang pertama itu adalah pengenalan isu. Yang kedua, rangkaian argumen. Yang ketiga, pernyataan ajakan. Yang keempat, penegasan kembali. Nah, Ibu minta semuanya harus antusias untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Yang pertama, pengenalan isu. Ayo, siapa yang mau menjelaskan struktur bagian pengenalan isu itu apa? Bagian apa itu? Ya, siapkan siapa ini namanya? Oh iya, Nindya. Silakan Nindya. Ya, tepuk tangan untuk Nindya. Jadi benar sekali, bagian pengenalan isu adalah bagian
pengantar atau pembuka untuk pengenalan isu yang akan dibahas dalam teks persuasi. Nah, selanjutnya ada rangkaian argumen. Ayo, siapa yang tahu? Ya, benar sekali kata Deko, berupa pendapat-pendapat dari penulis, Bu. Mantap. Nah, sekarang pernyataan ajakan. Ayo, apa? Pernyataan ajakan itu bagaimana? Ya, benar sekali. Kata si Ayu ya. Nah, jadi pernyataan ajakan itu adalah kalimat-kalimat yang berisi ajakan kepada pembaca untuk mengikuti keinginan penulis. Nah, sekarang yang keempat itu ada penegasan kembali. Jadi, penegasan kembali itu adalah kalimat yang menegaskan kembali mengenai 3 struktur di atas tadi dengan cara yang berbeda. Nah, sekarang kita akan lanjut ke kaidah kebahasaan teks persuasi. Ada 4 juga ya tadi. Yang pertama, harus menggunakan kata-kata bujukan. Kata-kata bujukan itu seperti apa sih, Bu? Nah, contohnya itu seperti penting, harus, sudah semestinya. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, menggunakan kata kerja yang bersifat imperatif. Kata kerja yang bersifat imperatif itu seperti contohnya nih ya. Jadikanlah, waspadalah, hendaknya. Nah, seperti itu ya. Sekarang yang ketiga. Ayo semuanya simak baik-baik dong. Itu kenapa kok Deko kelihatannya ribut? Jangan ribut, semuanya simak ya. Perhatikan saat ibu menjelaskan. Nah, karena ada yang tengok kanan tengok kiri, ibu akan bertanya nih sama Deko. Coba ulangi lagi. Tadi itu menggunakan kata kerja yang bersifat imperatif itu contohnya seperti apa? Ayo silakan Deko dijawab. Tuh kan tidak tahu, makanya disimak. Yang lainnya juga ya, tidak hanya Deko, lainnya semuanya disimak. Ayo simak ke sini. Jadi, menggunakan kata kerja yang bersifat imperatif itu misalnya nih contohnya, jadikanlah, waspadalah, hendaknya. Nah, seperti itu. Ya, sudah paham ya? Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu menggunakan kata-kata istilah yang sesuai dengan topik. Kemudian yang keempat atau yang terakhir itu menggunakan kata-kata penghubung yang bersifat argumentatif. Nah, contohnya itu seperti sebab, oleh karena itu. Seperti itu ya. Sudah jelas semuanya? Nah, itu belnya sudah berbunyi. Sekarang ibu minta kalian untuk mengerjakan tugas. Jadi ibu sudah menyiapkan LKPD untuk kalian. Ini silakan ketua kelas dibagikan ke teman-temannya. Nah, di dalam LKPD itu sudah ibu jelaskan ya. Tugasnya itu apa? Sudah ibu kasih petunjuk. Jadi kalian itu disuruh membuat teks persuasi yang sesuai dengan struktur
dan kaidah kebahasaan teks persuasi. Nah, kalian ini boleh berkolaborasi, tapi tidak boleh ribut ya. Ingat, tidak boleh ribut. Nah, kemudian nanti ibu minta untuk perwakilan presentasi ke depan hasil kerjanya. Kemudian nanti teman-temannya ini harus menanggapi. Ingat, harus memberikan tanggapan. Jadi semuanya aktif, nggak ada yang diam-diam, oke? Ya sudah, silakan dikerjakan. Nanti kalau sudah B lagi itu harus semuanya sudah selesai. Nah, itu belnya sudah berbunyi. Bagaimana, semuanya sudah selesai? Sudah selesai? Coba ibu lihat ini. Oh, sudah selesai semuanya ya. Baguslah kalau sudah selesai semuanya. Sekarang ibu minta untuk siapa nih yang mau maju duluan mempresentasikan tugasnya, menjelaskan teks persuasi yang sudah kalian buat. Ayo, siapa? Ayu, boleh Ayu, silakan maju. Jelaskan secara jelas ya, supaya temannya juga jelas. Ingat, yang lainnya menanggapi, memberikan tanggapan. Tapi tanggapannya juga harus sesuai ya, tidak boleh asal. Ya, silakan. Ya, tepuk tangan untuk Ayu dan teman-teman yang sudah menanggapi. Ibu sangat suka dengan keaktifan kalian belajar pada hari ini. Tolong dipertahankan ya keaktifannya. Jadi ibu mau nih seperti hari ini, semuanya aktif, saling menanggapi, kemudian mengerjakan tugas itu sesuai dengan waktu yang sudah ibu berikan. Jadi itu selesai tepat waktu. Jadi kita tidak mengulur-ulur waktu. Nah, karena sebentar lagi ini jam istirahat, sepertinya sudah cukup. Ibu akan tutup pelajaran hari ini. Sebelum ibu menutup pelajaran hari ini, ibu minta untuk salah satu dari kalian menyimpulkan materi pelajaran kita hari ini. Silakan, siapa yang mau menyimpulkan? Aini, boleh Aini, silakan simpulkan. Tepuk tangan untuk Aini yang sudah menyimpulkan. Terima kasih. Jadi sudah jelas ya anak-anak. Kalau begitu, belnya juga sudah berbunyi. Kalian boleh istirahat. Ibu tutup pelajaran kita hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.